Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah orang mengaku pernah melihat hantu. Entah itu melihat secara langsung atau hanya melihat bayangan melintas, mendengar suara senam, atau merasa diawasi ketika sendiri. Percaya atau tidak tentang adanya hantu, sebenarnya adakah penjelasan ilmiah yang bisa menjelaskan kenapa sebagian orang mengaku bisa melihat hantu yang hingga bikin bulu kodok berdiri? Hidup kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya hantu. Tapi, sebenarnya ada yang lebih menakutkan dibandingkan hantu. Mantan hantu maksudnya. Pasti kalian pernah ikut jurit malam di acara sekolah, yang hantunya guru-guru kalian sendiri, sampai momen upacara bendera yang sering dimanfaatkan para hantu untuk masuk ke badan kita. Ada-ada saja. Ternyata, hantu juga punya jiwa nasionalis ya. Tidak hanya masuk ke ranah pendidikan, di Indonesia hantu juga merambah dunia hiburan. Lihatlah acara hiburan kita, hingga sekarang banyak yang jadi trending topik di YouTube hanya karena membahas hantu, seperti Jurnalisa dan channel Sarah Wijatmoko. Satu acara di mana hantu-hantu dikumpulkan dan disuruh curhat. Ditanya namanya siapa, rumahnya di mana, ukuran sepatu berapa, dan lain sebagainya. Kan kita nontonnya jadi baper, friend. Jadi sedih. Acara hantu kok jadi kayak acara bedah rumah. Kadang ada satu peristiwa di mana paranormal tiba-tiba melotot dan bilang, kemudian dia mengendus udara di sekitar, lalu menatap layar yang menampilkan ke tempat gelap. Dia kemudian melanjutkan, saya mencium aroma angker dari tempat itu. Ada aura negatif. Siapa coba aura negatif? Mungkin adanya aura kasih kali. Yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah hantu itu beneran ada? Dan kenapa ada sebagian dari kita bisa melihat hantu? Nah, kita akan menjelaskan lewat science. Menurut Harris Poole dari Life Science, 45% masyarakat Amerika percaya akan keberadaan hantu. Bahkan 28%-nya mengaku pernah melihat penampakan hantu. Mungkin begitu juga di Indonesia. Ada yang menyebutkan beberapa spesies hantu yang biasa dilihat manusia, seperti pocong, kuntilanak, tuyul, dan mungkin hantu ini adalah spesies baru dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Masalahnya, keberadaan hantu masih sulit dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Ada banyak hal dan teori yang dapat membantah pernyataan hantu itu ada dan hidup di sekitar kita. Berbeda dengan orang Indonesia yang suka menangkap hantu menggunakan botol, kemudian botolnya dipajang di toko jamu. Menurut Fox, orang luar negeri biasanya memburu hantu dengan menggunakan alat yang bernama electromagnetic field meter, atau lebih dikenal dengan sebutan EMF meter. EMF meter digunakan sebagai alat pendeteksi hantu. Keren gitu ya, sampai ada alat pendeteksinya. Apakah alat ini buatan Cina, friend? Mungkin ada juga sih, dan gak mungkin buatan Indonesia kan? Kita pakai botol. EMF meter ini digunakan karena dapat mendeteksi gelombang elektromagnetik di sekitar kita. Loh, apa hubungannya gelombang elektromagnetik sama hantu? Ya, mereka percaya kalau hantu dapat dideteksi melalui gelombang elektromagnetik. Tapi sampai sekarang belum pernah ada satupun para pemburu hantu ini yang berhasil menemukannya. Astaga, nggak ada kerjaan lain apa selain mencari keberadaan hantu? Kan bisa aja mencari kerja atau mencari perdamaian di dunia, friend. Hantu ini sebenarnya sudah ditemukan dari zaman baheula, friend, atau zaman dulu. Hal ini menandakan bahwa dunia perhantuan memang sudah ada sejak lama dan sudah berdiri sebelum negara api dibuat. Bahkan fisikawan sekelas Albert Einstein pernah memberikan penjelasan melalui hukum termodinamika. Sang legenda ilmu fisika pernah membuktikannya bahwa segala bentuk energi di alam semesta adalah bersifat konstan. Artinya, energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Tahukah kalian bahwa di dalam diri setiap manusia yang hidup terdapat energi listrik yang memungkinkan jantung tetap berdetak, otak tetap bekerja, dan kita tetap bisa bernafas. Hantu seringkali digambarkan sebagai arwah penasaran.
Kurang lebih seperti ini. Proses munculnya hantu, ada manusia yang meninggal, lalu arwahnya menyangkut di dunia manusia dan tidak ikut mati. Akhirnya, karena nggak ada kerjaan, dia menakut-nakuti manusia. Coba pemerintah menambah lapangan pekerjaan buat hantu ini, supaya tidak mengganggu manusia. Pasti nggak ada tuh hantu-hantu berkeliaran di mana-mana. Masalahnya, dari mana arwah ini berasal? Apabila mengacu pada hukum termodinamika 1, apakah energi tubuh kita yang mati akan berpindah dan menjadi hantu? Oke, pertanyaan barusan memang terkesan saintifik dan keren, dan agak sedikit menjengkelkan. Tapi sebenarnya, jawaban dari pertanyaan itu sangat sederhana. Ketika seseorang meninggal dunia, energi dari kita akan menyatu dengan alam. Saat seseorang itu dikuburkan, tubuhnya akan dimakan oleh dekomposer seperti cacing dan belatung. Itu artinya, energi kita akan berpindah ke cacing dan belatung ini. Bukannya berubah bentuk menjadi kuntilanak, apalagi menjadi zombie. Nah, energi elektromagnetis dari manusia mati, inilah yang pada konsentrasi tertentu bisa terlihat dalam bentuk-bentuk tertentu. Dan tentu saja kadang masih mengandung materi atau sifat-sifat dari asalnya. Sehingga, sering kita mendengar orang-orang seolah melihat sosok orang yang telah meninggal. Sekarang coba kita gunakan akal sehat kita. Kalau benar ada, bukankah seharusnya ilmuwan sudah bisa menangkap energi hantu untuk diamati dengan lingkungan yang terkontrol? Dan ini masih menjadi misteri. Kita tahu kalau sampai sekarang, sains berpendapat kalau hantu itu tidak ada. Ilmu pengetahuan belum bisa membuktikan keberadaan hantu. Tapi kalau begitu, bagaimana dengan pengalaman mistis orang-orang? Apakah itu hanya kebohongan semata atau kebohongan seidung? Untuk yang satu ini, sains punya jawabannya. Ya, sains belum bisa membuktikan hantu, tapi sains juga berpendapat kalau kita bisa saja melihat hantu. Salah satu yang paling sering disinggung adalah karena frekuensi rendah. Kamu tahu, pembagian bunyi berdasarkan frekuensi. Percaya atau tidak, suara dengan frekuensi infrasonik dapat membuat kita bisa melihat hantu. Sebuah jurnal berjudul The Ghost in the Machine menjelaskan kalau paparan gelombang infrasonik dapat menyebabkan depresi, menimbulkan perasaan seperti dilihati seseorang, bahkan halusinasi. NASA pernah memperhitungkan bahwa mata manusia bereaksi terhadap gelombang nada rendah. Pada panjang gelombang 18 Hz, bola mata manusia mulai bergetar dan sering memunculkan objek asing yang sering diterjemahkan sebagai makhluk halus. Neil deGrasse Tyson, susah amat namanya, panggil saja Neil, seorang astrofisikawan, mengungkapkan bahwa suara dengan frekuensi 18 Hz dapat menggetarkan struktur dari bola mata manusia. Jadi, kalau kita mendengar suara dengan frekuensi serendah itu, akan mempengaruhi penglihatan kita. Seperti misalnya, kita seakan-akan melihat sosok makhluk halus dari sudut mata kita. Jadi, sekarang kita sudah tahu kan, apakah hantu itu benar-benar ada? Sampai saat ini, hantu belum dianggap ada di mata sains. Meski begitu, bukan berarti hal-hal semacam ini tidak ada. Dunia ini memang masih penuh misteri dan banyak yang belum dipecahkan. Salah satu hukum Coulomb tentang hubungan materi, hukum ini menyebutkan makhluk halus menyimpan energi elektromagnetis negatif. Sedangkan seperti yang kita tahu, bahwa planet bumi juga mengandung muatan negatif. Dan berdasarkan hukum Coulomb, kita tahu bahwa muatan yang senama bersifat tolak-menolak. Sedangkan muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Nah, karena itulah makhluk halus bersifat saling menolak dengan bumi. Dan muncullah teori bahwa makhluk halus tidak menapak bumi dikarenakan gaya tersebut. Dan biasanya banyak paranormal menunjuk makhluk halus ini adalah makhluk negatif. Well, terlepas dari segala teori di atas, semua kembali ke masing-masing individu. Kalian tentu bebas memilih teori mana yang paling masuk akal, atau justru tidak percaya sama sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.